Maggot adalah larva dari jenis lalat, terutama lalat rumah, Musca domestica, atau lalat hitam. Maggot sering ditemukan pada bahan organik yang membusuk, seperti sampah atau bangkai, karena mereka memakan materi organik tersebut. Dalam beberapa konteks, maggot digunakan dalam pengomposan atau sebagai pakan ternak, seperti ikan atau unggas, karena kandungan proteinnya yang tinggi. Assalamualaikum. Merdeka. Sahabat Yamas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bank Yamas akan menginformasikan kegiatan pada tanggal 8 September 2024, yaitu kunjungan tim peternakan Yamas Peduli ke NZBSF Farm Wonosobo di Desa Kalirang, Kecamatan Selomerto. Di NZBSF Farm dalam budidaya ternaknya memakai pakan alternatif berupa larva yang dikenal dengan nama maggot. Saksikan wawancara eksklusif dengan Mas Hardi, pakar maggot di NZBSF Farm Wonosobo. Wah, lain. Mangkli ini. Sekarang ngomong ada perbandingan ini. Ya Mas Peduli. Bajong. Ini kan dibantu bantuan yatim di bentaranya dan itu ini for kita jagung barang ya buat industri. Good. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini perkenalkan saya Pak Toto dengan Pak Hardi ya. Ya, Pak Hardi ini adalah termasuk tokoh peternak mungkin ya di sini ya, atau sebagai peternak maggot ya, yang terkenalnya di media sosial peternak maggot ya. NZBSF Wonosobo. Oh ya, nanti bisa dibuka ya. Ya, ada di YouTube, ada di TikTok. Ya. Ya, ini kami sengaja langsung ingin mewawancarai bagaimana prosesnya sampai sukses Pak Hardi ini dalam usaha atau dalam bisnis maggot. Monggo silakan dijelaskan. Siap. Ya. Jadi awal kita budidaya maggot ini awalnya karena COVID ya. Jadi setelah COVID kami ganti usaha karena usaha sebelumnya berantakan akibat COVID, karena dulu saya main barang impor. Jadi saya main barang impor dari Cina. Nah, setelah itu kebetulan saya sudah punya lokasi ini, sudah bentuk kolam dan ada kandang ayamnya. Yang tadinya niatnya buat hiburan, akhirnya kita buat usaha. Awal-awal kita isi ikan dengan pakan pabrikan full, kita beli semua pakan pabrikan. Ternyata hasilnya minim sekali. Sekali, bahkan kalau banyak kematian nanti bisa rugi. Nah, berawal dari situ akhirnya kita cari pakan apa sih yang bisa untuk menekan kos pakan ternak. Nah, ada Azolla, ada maggot BSF. Nah, awal-awal kita juga nanam Azolla, tapi untuk Azolla juga ternyata butuh lahan luas. Jadi jika kita punya kolam 1000 meter, berarti untuk nanam Azollanya paling tidak 3 kali lipat atau 3000 meter. Nah, karena keterbatasan lahan, akhirnya kita fokus di maggot BSF. Nah, maggot BSF ini di awal-awal juga tidak semulus yang dibayangkan, karena budidaya maggot tidak seindah yang dibayangkan dan tidak semudah yang disampaikan di YouTube.
Awal-awal kami juga 6 bulan pertama itu kita rugi hampir 100 juta karena kita ngambil sampah dari pasar. Jadi sampahnya gratis tapi kos angkutan, kos nyacah, kos langsir dan sebagainya itulah yang bikin magotnya jadi HPP-nya tinggi. Nah dari situ akhirnya kita membuat konsep integrasi antara ayam, jadi ayam ada di atasnya, kotorannya kita manfaatkan untuk pakan magot dengan tambahan bahan organik lain. Nah magotnya itu untuk pakan ikan, ada kita juga punya bebek, entok, dan sebagian kita kembalikan ke ayam, tapi kalau kembali ke ayam kita sudah proses dulu, jadi kita keringkan, kita jadikan tepung dan kita campur dengan bahan-bahan lain. Nah kita sudah berjalan kurang lebih hampir 5 tahun karena sejak 2020 awal alhamdulillah sudah banyak sekali dari berbagai kota, berbagai pulau di Indonesia yang sudah belajar ke farm kami, walaupun itu di luar ekspektasi kami di awal. Gitu. Jadi kami alhamdulillah sekarang juga open pelatihan dan magang di farm kami. Saat ini juga ada dari Jakarta, dari Tegal, terus besok hadir dari Padang dan Cirebon. Dari Selasa dari Bangka Belitung dan Cianjur. Banyak sekali ini, kebetulan lagi padat sekali jadwalnya. Butuh berapa lama Mas Hardi untuk belajar tentang magot ini? Kalau untuk yang reguler pelatihan di farm kami rata-rata 3 hari Pak. 3 hari. Tapi ada juga yang magang sampai 1 bulan. Oh iya. Ada yang magang sampai 1 bulan di sini. Terus untuk biayanya biasanya bagaimana? Untuk yang studi banding atau yang belajar di sini? Kalau untuk yang belajar, kalau yang dari umum umum itu 2 juta. Itu sudah free penginapan dan makan selama di sini. Nanti pulangnya kita beri bibit magot 50 gram. Nah kalau untuk pondok pesantren kita free. Itu semua pondok pesantren kita berikan. Ya demikian, terima kasih atas penjelasannya dari Mas Hardi. Dan kami mengajak kepada saudara-saudara yang mau budidaya magot, di sini ada pakarnya, bisa datang langsung ke alamat di sini. Alamatnya mana, Mas? Di Desa Kalirang, Kecamatan Silomerto, Wonosobo, Jawa Tengah. Iya. Dan di media sosial yang sudah dikenal? Ada di YouTube, kami punya channel YouTube NZ BSF Farm Wonosobo, di TikTok juga sama. Ya. Demikian, terima kasih Mas Hardi. Semoga bermanfaat dan semoga jaya, semoga berkah, semoga sukses usahanya. Demikian laporan Bang Yamas dari kunjungan tim peternakan Yamas Peduli ke NZBSF Farm Wonosobo, yang merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat Yayasan Amalan Masyarakat Sejahtera. Ayam berkokok di pagi hari, membangunkan kita dengan riang hati. Perpisahan ini memang tak terhindari, semoga kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!